Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Sahabat Klavos, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti apa maunya Tuhan untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab memberi judul Naaman disembuhkan. Ayat 20, Gehasi hamba Elisa abdi Allah itu berkata, sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik, hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang saya berikan dalam firman Tuhan atau perenungan kita di saat ini yaitu belajar menjadi orang yang jujur. Waktu Naaman sembuh dan ia kembali kepada Elisa dan hendak memberikan uang dan barang bawaannya kepada Elisa sebagai tanda ucapan terima kasih. Tetapi Elisa menolaknya. Elisa tidak menerima apa yang hendak diberikan Naaman kepada dia. Tetapi bujangnya Elisa yang bernama Gehasi, dia pergi mengejar Naaman dan meminta apa yang dibawa Naaman yang hendak dipersembahkan kepada Elisa. Atau boleh dikatakan Gehasi pergi meminta uang, barang bawaan yang dibawakan Naaman kepada Elisa. Dan pada waktu Elisa melihat Gehasi dan bertanya, "Dari manakah engkau?" Dan Gehasi menipu, berbohong. Dia berkata kepada Elisa bahwa dia tidak dari mana-mana, dia hanya ada di situ. Nah, Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa mari kita belajar menjadi orang yang jujur. Ketika Elisa bertanya kepada Gehasi, "Dari mana engkau?" Tetapi Gehasi berdusta, berbohong kepada Elisa, mengatakan bahwa dia tidak kemana-mana. Dan juga bagian ini dia menipu atau dia tidak menyampaikan bahwa dia pergi menyusul Naaman, meminta uang daripada Naaman dan menyimpan apa yang dia terima daripada Naaman. Tetapi akhir dari kisah ini menceritakan bahwa Elisa tahu apa yang dilakukan oleh Gehasi, sehingga pada akhirnya Gehasi menerima hukuman, yaitu dia mengalami penyakit kusta yang seperti dialami oleh Naaman. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita belajar menjadi orang yang jujur. Terkadang memang ketika kita berkata jujur akan mengalami banyak hal, mengalami penindasan ataupun kita akan mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Jujur dalam segala hal, terhadap suami, istri kepada suami atau suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua, tetapi juga dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bagian firman ini mengajarkan kepada kita, mari kita belajar menjadi orang yang jujur. Salah katakan salah, benar katakan benar.
Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, memang tidak mudah untuk mengerjakan atau berkata hal yang jujur. Bagian ini mengajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Sebagaimana yang dihadapi, yang dialami oleh Gehazi, dia berbohong sehingga pada akhirnya dia mengalami sakit kusta. Sakit kusta itu pada zaman dulu itu sesuatu penyakit yang memalukan karena dianggap sebagai penyakit kutukan. Jadi Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar menjadi orang yang jujur dalam hal apapun, hal-hal kecil, mari kita belajar untuk jujur dalam segala hal. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, seperti tadi yang saya sampaikan, memang untuk berkata jujur tidaklah mudah, banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi berusahalah lebih baik jujur, karena banyak terjadi suami tidak jujur kepada istri, istri juga tidak jujur kepada suami. Apalagi kita ada di masa yang sukar ini, banyak hal terjadi karena dari ketidakjujuran antara suami dan istri, ataupun dalam hal-hal lain, tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita belajar dari kisah ini, berusahalah untuk belajar jujur, belajar menjadi orang yang jujur. Saya percaya ketika kita belajar berusaha menjadi orang yang jujur, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan lagi lewat firman Tuhan di saat ini. Tuhan tolong kami, agar kami terus mau belajar menjadi orang yang jujur, jujur dalam segala hal, baik terhadap pasangan, terhadap atasan, maupun apapun yang dipercayakan kepada kami. Kami mau belajar menjadi orang yang jujur, tanpa campur tangan Tuhan, maka kami tidak bisa dan tidak mampu untuk belajar menjadi orang yang jujur. Tuhan tolong kami, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat membedakan mana yang baik dan tidak, sehingga kami dapat berlaku jujur dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, biarlah semua kami di sepanjang hari ini ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.